SARS Sering Seru Podcast JR Jatim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Jas Friend, Jasara Harja Friend dimanapun berada. Salam sehat selalu. Jangan lupa 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, hari ini hari Kamis ya. Ini amazing, sangat istimewa, kita kedatangan tamu di Jasara Harja. Yang pertama Pak Direktur Lalu Lintas Provinsi Jawa Timur, Pak Usman Latif. Pak Latif Usman, Latif Usman. Komisaris Besar Polisi Latif Usman, SIKM HUM. Demikian Pak Latif Usman ini. Ya, nanti kita lebih jauh tanya beliau. Yang kedua, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Pak Yasin. Nah, ini beliau baru bisa podcast karena beliau juga baru menggantikan Pak Kaban sebelumnya, Pak Budi. Pak Budi pernah podcast Pak di sini. Ya. Pak Dirlantas juga pernah podcast sebelumnya. Nah, sekarang hari ini kita berdua gabung. Ini kan Jasran ya tahu ya kalau kita ini bernaung sebagai tim pembina samsat daerah. Jadi Jasara Harja, Kepolisian dan Bapenda itu sebagai tim pembina samsat yang memberikan layanan kepada masyarakat melalui kantor bersama satu atap, sistem administrasi manunggal satu atap. Jadi kantor bersama samsat. Nah, kita yang mengkoordinir lah kira-kira gitu bagaimana pelayanan. Mengawai lah. Bahasa Kebumennya. Pertama mungkin Pak Dir dulu, Pak Dir. Perkenalan dulu Pak Dir. Pak Dir kemudian Pak Kaban perkenalan dulu biar Jasfriend tahu nih dari kapan Pak Dir di Jawa Timur. Kemudian mungkin pernah di Jawa Timur atau di mana? Monggo Pak Dir, duluan. Baik, terima kasih pendengar dari Jasara Harja Jasfriend sekalian yang berbahagia. Tentunya ini suatu kehormatan bagi kami, bagi saya bisa hadir di sini menyapa teman-teman sekalian, khususnya dari Jasfriend dari Jasara Harja ini, sehingga kami bisa berada di sini bersama Pak Yasin dan Pak Juhadi untuk memberikan suatu informasi mungkin nanti kepada masyarakat yang bisa dibutuhkan, apa itu masalah samsat, masalah Jasara Harja, masalah pajak daerah, masalah keselamatan. Tentunya ini akan kita sampaikan di sini. Tentunya saya berkenalan diri dalam artian saya alhamdulillah di Jawa Timur ini yang kedua. Dalam artian dulu Akpol penempatan pertama kali PAMA adalah di Jawa Timur. Oh, di mana Pak dulu? Di Madiun. Oh, Madiun. PAMA Polres Madiun sampai ke Binop Polres Kabupaten di Madiun. Setelah itu baru ke Akpol jadi pengasuh 3 tahun. Lama dinas di Jawa Tengah, terus di Polda Metro, di Semarang lagi, balik Polda Metro lagi, balik Jogja, baru ke sini. Nah, ini kesempatan yang baik dan ini adalah Jawa Timur merupakan provinsi yang termasuk penduduknya paling padat. Di Jawa kan sekitar 39 juta, ya paling besar ya Pak ya, di Jawa. Nah, ini saya bisa hadir, bisa melayani masyarakat Jawa Timur adalah suatu kebanggaan saya sendiri dan bisa mendekatkan diri kepada masyarakat Jawa Timur. Yang tentunya dalam kesamsatan ya kita bertiga ini untuk hadir di tengah masyarakat. Kita akan betul-betul bagaimana upaya-upaya kita dalam mendekatkan pelayanan pada masyarakat kita semaksimal mungkin akan kita lakukan. Demikian komitmen saya sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, bagaimana pelayanan khususnya masalah perpajakan, keselamatan, keamanan khususnya di jalan ini menjadi prioritas utama. Yang tentunya masalah keselamatan, kecelakaan ya ada nanti saya akan bagaimana Jasara Harja segera menggelontorkan memberikan pelayanan cepat terbaik karena yang terdepan kami melayani. Setelah itu mereka pasti mengharapkan bagaimana nih penyelesaian administrasinya ini dari nanti Jasara Harja yang pemberian santunan santunan secara jelasnya santunan.
secara apa selama ini sudah berjalan dengan baik tentunya, tapi mungkin nanti akan kita kupas ada beberapa hal yang memang perlu kita tingkatkan. Ya, inovasi-inovasi lah. Nah, ini yang perlu kita kolaborasi secara bersama-sama sehingga apa yang masyarakat berikan akan kita berikan lagi kepada masyarakat. Begitu. Iya, mau terus Pak Dir. Pak kabar, mau Pak kabar? Ya. Untuk Terima kasih Pak Suhadi, sahabat Jasa Raja atau Just Friend. ya. Jadi saya adalah PLT pelaksana tugas Kepala Bapenda Provinsi Jawa Timur sejak 1 September 2020 kemarin menggantikan Pak Budi Priyo. Jadi selama ini definitif saya dipercaya oleh Ibu Gubernur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Jadi saya ini mulai lahir, mulai capek sampai eselon 2 itu ngendok di Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga kalau bicara pemberdayaan masyarakat, insya Allah ya ngotot. Jadi kalau di Bapenda ini memang banyak hal baru dan saya akan terus belajar selaku tim pembina Samsat. Dan alhamdulillah karena saya memiliki mitra yang luar biasa, Pak Suhadi, Pak Kombes Pol Latif ini yang sangat harmonis sehingga Bapenda bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Banyak inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh kita bersama ini dan kita kawal khususnya di 2020 di masa pandemi ini, dan alhamdulillah kabar gembiranya kita bisa melampaui target yang diberikan oleh Ibu Gubernur karena sampai hari ini sudah 105,86% PAD kita. Ya, terima kasih Pak Kaban. Nah, memang kalau di Samsat itu kan Pak Kaban ya, Pak Kaban kan mengutip pajak kendaraan bermotor, Pak Dir itu melakukan registrasi dan identifikasi terhadap kendaraan bermotor. Nah, Jasa Raharja nih Pak Kaban itu memberikan santunan kepada korban laka lantas. Dananya melalui Samsat. Yang kita ada tarifnya berdasarkan Menteri Keuangan, sepeda motor berapa, mobil berapa. Nah, itu yang kita kolek, kemudian kita memberikan santunan. Nah, sampai dengan November itu Jasa Raharja itu sudah hampir 500 miliar di Jawa Timur ini kita santunan. Ya agak ini Pak, sehari itu lebih kurang sekitar 14-15 orang meninggal dunia kita santunin. Nah, mungkin yang pertama terkait dengan ini nih Pak Dir, tertib berlalu lintas, program berlalu lintas Jawa Timur. Kalau dari Jasa Raharja nih, inovasi yang selama ini dari Polda Jawa Timur itu ada TACS, Traffic Accident Claim System. Jadi itu terkait dengan klaim Jasa Raharja langsung, dan itu memang jadi mempercepat kita untuk melayani korban. Kita itu kecepatan dari kecelakaan kalau meninggal dunia itu 1 hari 1,2 gitu tepatnya ya. Jadi kalau meninggal di bawah jam 11 sore itu kita santuni Pak Kaban. Kalau meninggal di atas jam 11 siang ya besok kita santuni. Ya, kira-kira itu kecepatan yang sudah kita capai karena dukungan TACS itu, Traffic Accident Claim System, yang diinovasikan di Polda Jawa Timur. Mungkin ada lagi Pak Dir terkait dengan laka lantas dan saya informasikan kepada masyarakat sekalian, dalam apalagi di masa pandemi ini tentunya antara masyarakat dan petugas juga harus betul-betul mewaspadai. Iya betul Pak. Karena kita tentunya tadi yaitu 3M tadi kan, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini. Tapi kalau menolong korban ini kan, nah ini kan tentunya harus ada sentuhan juga ya. Sekarang punya aturan sendiri. Gitu. Petugas pun sekarang khususnya anggota lalu lintas yang menangani korban laka yang sekiranya mendatangi TKP, penggunaan daripada pelaksanaan protokol kesehatan itu dilakukan, dan juga kelengkapan daripada petugas juga sudah kami siapkan. Karena jangan sampai ya kita kan nggak tahu yang apalagi di masa pandemi ini siapa yang terkena virus. Nah, ini kan menjadi suatu tantangan sendiri bagi kami, bagaimana kami untuk khususnya dalam menolong korban laka lantas yang setelah itu nanti dari dinas dari puskesmas maupun dokter yang ada setelah itu ditangani oleh mereka. Tetapi
yang mendatangi pertama kan kami, dan kami harus bagaimana menyelamatkan dulu. Kami juga sudah petugas kami yang ada di lapangan, kita sudah adakan pelatihan namanya P3K ya, keselamatan penanganan pertama. Penanganan pertama kecelakaan kita anggota udah kita ini. Setelah itu memang dari pihak dokter yang memang mempunyai kompetensi itu. Tapi kita pertama harus kita. Perlu saya informasikan bahwa di masa pandemi ini memang kadang-kadang saya juga bersedih. Dalam artian gini, bagaimana seluruh elemen ini, pandemi ini kan di Jawa Timur itu sehari meninggal berapa Pak? Di antara 25 sampai 30 ya toh? Meninggal. Lah kecelakaan kemarin ya, tapi alhamdulillah udah turun nih. Kecelakaan di Jawa Timur sehari orang meninggal rata-rata sekitar 12. Kan gitu? Iya betul. Data kan gitu kan? Saja. 12 berarti kan istilahnya separuhnya sendiri. Nah, ini yang betulnya juga harus perlu perhatian. Semua ya Pak ya? Iya, jadi saya harapkan masalah juga harus ya di masa pandemi ini ya tolonglah dalam berkendaraan, lebih berhati-hati lagi. Karena di situ bisa terjadi kontak, bisa terjadi harus ada penanganan dari petugas. Nah, ini sehingga betul-betul kita menjaga, lebih hati-hati lah. Khususnya memang di Jawa Timur itu masalah kecepatan. Kecepatan, apalagi maksudnya kecepatan kendaraan. Kecepatan kendaraan karena mereka tidak kurang menyadari itu karena bukan karena jalannya bagus. Jalannya bagus bisa jadi justru itu. Ini jalan bagus, semangat orang. Tetapi kan kita juga mohon maaf bukan menyalahkan jalannya. Mereka itu belum tahu karakteristik jalan tersebut. Ya, gitu betul. Tikungannya seberapa, kemiringannya seberapa, mereka tetap menancap gas. Sedangkan di situ memang harus mengurangi. Apalagi di jalan tol kan sudah jelas, itu ada 100 km per jam maksimal. Banyak yang udah 120, 140 kan. Nah ini kan sangat ini. Sedangkan mungkin orang dari luar, situasi jalannya bagaimana, kondisi jalannya bagaimana kan. Taunya itu halus lurus dikejar. Nah ini sering terjadi masalah kecelakaan. Ini masalah kecepatan, memang ini perlu kesadaran daripada masyarakat sendiri. Memang yang khususnya di jalur arteri, memang ada beberapa tempat-tempat yang rawan kecelakaan. Khususnya paling banyak adalah sepeda motor. Nah ini sepeda motor juga menjadi penyumbang besar korban, baik meninggal dunia maupun luka berat. Nah, ini kan menjadi keprihatinan kita, gitu loh. Karena mari kita betul-betul saya mengajak kepada masyarakat bahwa kita itu aset negara loh, gitu loh. Jangan dijadikan orang ini sebagai beban negara. Karena kalau udah jadi beban negara, meninggal ya udah meninggal saja kan. Betul. Ini kan suatu keprihatinan kita. Nah, dan di usia produktif korban itu. Makanya UGM saya pernah diskusi dengan dari di tahun 2015 UGM itu pernah mengadakan penelitian bahwa setiap manusia orang kalau meninggal dunia sebetulnya itu negara mengalami kerugian sekitar 900 sekian juta. Negara rugi sebetulnya. Karena dia berhenti produktif ya? Iya, kalau manusia ini dianggap sebagai aset. Tapi sekarang kan seolah ya udah mati-mati aja. Ini kan menjadi keprihatinan kita. Apalagi saya yang selalu berada di depan, bagaimana setiap hari kecelakaan ini betul-betul bisa mengakibatkan kemiskinan, penderitaan yang luar biasa. Karena apa? Beda, mohon maaf, saya bukan membedakan antara COVID ini tidak penting-penting dalam artian, tetapi secara psikologi keluarga itu akan lebih terpukul. Karena apa? Dari rumah dia berangkat diharapkan mendapatkan sesuatu. Sehat lah. Tapi ternyata sampai suatu tempat kecelakaan. Dia pulang udah dalam bentuk tidak bernyawa. Dan ini kan sedangkan dia menjadi tulang punggung. Nah,
Ini yang Cari betul-betul nafkah. mari kita betul-betul harus menyadari betul masalah keselamatan, keamanan lalu lintas ini juga sangat penting. Budaya tertib loh berarti Pak. Harus, karena kalau tidak kemiskinan, penderitaan Kalau itu akan meningkat. penegakan hukum Pak Dir, misalnya elektronik itu Ya, untuk saat itu ini salah satu upaya ya. upaya itu kan upaya untuk bagaimana orang sadar betul, memaksa orang harus tertib Enforcement, kan ya. gitu. Penindakan sebetulnya kami itu penindakan secara ini itu di ujung sekali, Ya. biasanya di paling terakhir. Kalau memang dia keterlaluan, kebangetan, ya akan kami tindak betulnya gitu. Kan ada istilah gini Pak Dir, kecelakaan itu diawali dari pelanggaran. Ya, itu pasti. betul ya. Itu pasti. Jadi artinya etle itu untuk menghindari orang supaya jangan melanggar. Melanggar, Karena melanggar itu potensi pada kecelakaan. kecelakaan. Nah, itu akibat Kecelakaan itu nanti kemiskinan. kesejahteraan hancur. Ya. Padahal sehari itu selama ini mungkin sekarang turun Pak Dir ya. Ya, sekarang Sebelum turun itu, alhamdulillah sekitar 6-8 ya, Iya. sekitar 9, Iya, di bawah 10 lah alhamdulillah. itu mungkin kan efek pandemi juga Pak, Iya. mobilitas orang berkurang. Tapi Kemungkinan. mudah-mudahan jangan naik lagi ya. Ya, kita harapkan itu. Ya, ya. Saya mengharapkan karena itu perekonomian suatu daerah bisa dilihat dari aktivitas transportasi. Transportasi ya, betul. Kalau transportasi udah ramai, udah lancar, berarti perekonomian sudah meningkat. Ya, tapi jangan Tetapi jangan celaka. terjadi kecelakaan kan itu harapan kita gitu. Ya, terima kasih Pak Dir. Nah, terkait itu juga kan Pak Kaban ini kan Laka ini sudah menghindari sentuhan. Ya, Nah, Pak Kaban ini kan kita ini kan melayani Samsat. Nah, Samsat kan sudah upaya juga ya ya. memberikan layanan tanpa sentuhan ya, Iya, kira-kira gitu. betul. Atau memperbesar jaringan. Iya. Nah, tadi kita baru meresmikan tuh Samsat Corner Wah, di mall ya. Mau Istilahnya inovasi kita tuh sambil bajak ya, sambil belajar bayar pajak. Nah, mungkin Pak Kaban ada yang mau lebih deskripsikan Ya, program inovatif kita nih Pak. ya. Jadi prinsipnya kita itu pengen orang mau bayar pajak itu jangan sampai merasa susah. Nggih. Jadi sudah mau bayar pajak kok repot. Nah, Repot. bagaimana kita berupaya sehingga kita bisa mendekatkan pelayanan ini kepada masyarakat dengan pelayanan yang sebaik-baiknya. Salah satu inovasi yang kita luncurkan adalah dengan Samsat 4.0. Jadi bagaimana orang membayar pajak itu tidak harus datang ke Samsat, tidak harus bersentuhan, tidak harus berinteraksi dengan manusia, tapi sistem yang jalan. Sehingga kita bekerja sama dengan berbagai marketplace yang ada, sehingga semua orang itu bisa bayar dimanapun berada, di luar negeri, di manapun sedunia ini bisa dengan menggunakan jaringan yang sudah ada. Sepanjang ada paketnya Pak. Sepanjang ada internetnya. Internet. Kemudian bahkan kita sudah sampai orang begitu bayar pajak itu langsung bisa mendapatkan tanda bukti pembayaran pajak. Notis itu bisa dicetak. Ya. Dan ini atas juga rekomendasi dari di Lantas sehingga kita bisa mencetak yang namanya QR code. SKPD Pak. Ya, jadi sudah muncul QR code-nya itu Ya. dan itu nanti bisa tinggal datang menunjukkan untuk dilegitimasi STNK-nya pengesahan di masing-masing Samsat. Jadi orang yang bayar kemudian dikirimkan SMS Pak kalau salah. Ya, betul, Dikirimkan SMS, SMS-nya itu berupa dibuka berupa barcode. Barcode, Ya, ada Barcode itu kalau di-scan langsung keluar tanda bukti bukti. SKPD. ada bukti. Setelah itu nanti memang dikasih waktu berapa hari untuk pengesahan. Memang harus tetap dilakukan. Tetap dilakukan ya. Memang yang penting pembayaran pajak bisa dilakukan di mana saja Bisa saja, silakan. betul. Tapi masalah pengesahan itu memang kita kasih ada waktu. Waktunya. Ya mereka juga untuk mungkin belum sempat nggak ada Oh, masalah. iya. Tapi waktu mungkin 7 hari atau 10 hari yang akan kita tentukan mereka untuk mengesahkan STNK untuk registrasi daripada kendaraan itu sendiri. Intinya jangan sampai orang itu telat membayar pajak karena keterbatasan ruang dan waktu. Ya, Misalnya ya. pas DL keluar kota seminggu, Atau keluar negeri, bayar ya? pajak, atau di luar negeri. Oh, bisa, Jadi, Pak. Sudah bayar aja saat itu sehingga tepat waktu, nanti tinggal pengesahannya bisa di kemudian hari. Iya, iya. Di samping itu tadi barusan kita memperbanyak outlet-outlet itu Ya. adalah yang memang inovasi kita. Yang kedua adalah sambal pajak itu di tempat-tempat perbelanjaan itu kita siapkan Samsat Corner
supaya apa? Orang sambil belanja bisa membayar pajak. Intinya adalah pokoknya bagaimana orang bayar pajak itu bisa happy, bisa senang, tidak menjadi beban. Terus Keluar uang tapi senang. Nah, ini. Terus yang tahun ini dapat umroh juga, Pak? Tahun ini alhamdulillah, jadi beberapa insentif yang diberikan oleh Ibu Gubernur, di samping kemarin kita memberikan diskon corona. Jadi Diskon corona. Orang yang bayar pajak ya 4 bulan. Itu yang kendaraan roda 2 itu didiskon 15%. Pokoknya itu, Pak? Pokoknya. Yang roda 4 itu 5%. Kemudian di samping itu ada pemutihan yang baru saja berakhir kemarin di tanggal 28 November. Yang berikutnya di samping memberikan ini kan yang telat-telat, yang dikasih pemutihan ini kan yang telat. Yang aktif gimana? Loh, saya aktif malah nggak dapat apa-apa. Akhirnya yang aktif, yang disiplin diberikan bonus umroh 20 paket tabungan atau umroh. Yang mau ngambil umroh silakan, tapi misalnya kebetulan non muslim yang ya dikasihkan dalam bentuk tabungan ya. Itu yang 2020, Pak, ya. 2020. Dengan berbagai inovasi sehingga targetnya tercapai. Nah, kira-kira Pak nih 2021 ada inovasi apa lagi di Samsat ini, Pak? Ya. Jadi kita sudah terbukti di 2020 ini alhamdulillah berkat satu pasti kekompakan kita tim pembina Samsat, yang kedua inovasi. Kita PKB aja, khusus PKB itu kita sudah melampaui target 110% Pak Di, khusus PKB. Yang BBNKB itu sudah 109% per hari ini. Nah, oleh karena itu inovasi-inovasi yang sudah ada ini tetap kita tingkatkan dengan mengedepankan jangkauan layanan. Jadi misalnya kita tidak hanya di perkotaan, tapi justru di pedesaan, itu nanti kita akan mendekatkan layanan itu. Misalnya kita Samsat keliling, itu kita berbanyak. 2021 kami menambah mobil 10 unit untuk Samsat keliling. Dengan 10 unit ini mudah-mudahan jangkauan layanan kita akan cepat. Mobilnya sudah siap, tinggal nanti operasional per Januari kita bisa langsung laksanakan. Yang kedua, jujuk desa. Jadi kita gilir beberapa desa itu kita umumkan, kemudian hanya cukup dengan sepeda motor kita bisa jemput di desa itu dengan jadwal yang sudah diumumkan di masing-masing balai desa bahwa tanggal sekian akan ada Samsat jujuk desa namanya. Itu mudah-mudahan bisa meningkatkan target kita untuk ke depan. Mungkin bisa kolaborasi sama ide Pak Dir tuh, Pak, Sambabin itu, Pak. Ya, Pak Dir, idenya gimana, Pak Dir? Sambabin tuh? Babin apa? Samsat Babin. Jadi mengoptimalkan ya untuk Babin Kamtibmas ini kan ada sana kontak gitu pada masyarakat, sehingga diharapkan, makanya tadi sampaikan ke Pak Yasin, data daripada pajak orang yang ada di situ bisa dikasihkan ke Babin, sehingga Babin itu mengingatkan kepada warga dan itu terjadi kontak, istilahnya komunikasi. Sehingga kan Babin juga ada sarana untuk berkomunikasi kepada masyarakat tersebut, dan masyarakat itu juga bisa mendapat informasi tentang kewajiban mereka dan apa yang bisa mereka lakukan dan untuk masalah perpajakan ini kan gitu. Jadi mengoptimalkan Babinsa gitu, Pak, intinya ya. Gimana? Mengoptimalkan Babinsa. Babin Kamtibmas. Sehingga komunikasi ini kan sangat penting gitu kan. Tapi kalau misalnya orang datang, misalnya saya ke Pak Suhadi datang, tapi tidak ada perlunya gitu. Perlu apa sih pembicaraan? Pembicaraan buka pertama kan. Bahannya apa? Nah, dari data inilah menjadi bahan kami dari Babin untuk berkomunikasi itu diharapkan. Mungkin bisa Pak kawannya kita. Saya pikir sangat bisa itu. Jadi kita tinggal coba nanti kita matangkan teknisnya. Tapi yang jelas ini akan sangat membantu. Karena Babin Kamtibmas itu kan memang orang yang sehari-hari bermasyarakat di situ, sehingga sudah familiar dengan masyarakat dan sudah dikenal, sehingga kalau dipegangi data ya sudah sangat mengenal, dan masyarakat sudah tidak asing ini siapa, itu kan tidak asing. Dan satu yang paling penting punya power. Ada keengganan. Misalnya tidak membayar itu ada keengganan. Makanya ya bukannya untuk mempermalukan mereka, Misalnya data ini kan untuk mengingatkan. Kalau mau ya monggo, kalau tidak ya
memang kewajibannya mereka kan kayak mengingatkan kewajiban kan baik. Sehingga Babin ini bisa setiap hari bisa Babin ini tiap hari silaturahmi. Kewajibannya kan mereka Babin. Datang mengingatkan, oh Pak di sini tidak aman, di sini aman, oh Pak ini ya, nah makanya salah satunya, oh Pak ini Bapak punya kendaraan ini Pak ini harus sudah bayar pajak, udah belum? Oh sudah Pak, oh ya udah makasih Pak, untuk mengingatkan aja mungkin Bapak lupa kan gitu kan. Kalau misalnya itu ya misalnya Bapak ini ya hanya titip, oh boleh aja silakan untuk ke Babin menyerahkan Pak bisa minta tolong bisa. Kan terjadi ini kan apa interaksi hubungan emosional semakin tinggi. Masyarakat minta bantu aja kita bantu. Memang tugas polisi adalah membantu masyarakat untuk itu, untuk berkomunikasi sehingga bisa aktif. Nah, setelah itu nih Pak sudah selesai kembali kan. Nah, kan ada manfaat secara apa hubungan sosialnya semakin erat, emosionalnya semakin tinggi sehingga ada apa-apa nanti Pak, saya minta tolong ya, nggak ada masalah. Misalnya, Pak, saya ada ini masalah nih. Emang Babin itu tugasnya demikian, dalam artian memberikan pelindungan, pengayoman, pemahaman, sehingga betul-betul interaksi antara Babin dengan masyarakat ini semakin erat, semakin gitu kan. Dan pajak terbayar. Jasa harja terbayar. Terbayar. Menjelang minum air. Dan kalau buat jasa harja, makanya saya menawarkan ini Babin ini bisa dimanfaatkan. Mari kita bisa ya tadi apa? Samsat apa namanya? Yang ke desa Jujuk desa sebetulnya sama dengan ini kan. Babin itu mungkin punya warga mungkin bulan ini 10 bisa 10 orang datang langsung. Iya toh? 10 bisa terhandle semuanya, nggak perlu datang membantu masyarakat tetap beraktivitas, berproduktivitas yang lain. Babin bisa membantu mereka kan gitu. Itu ide bagus juga Pak Kabut. Kalau buat jasa harja ya semakin banyak kendaraan tercover. Artinya perlindungan kepada masyarakat luas semakin jelas karena kalau dia membayar jasa harja Pak ketika menabrak korban itu pasti terjamin, kita handle. Lapor polisi selanjutnya kami yang urus. Nah gitu kira-kira ini aja. Lapor polisi pun sekarang di rumah sakit ada THCS, di entry di rumah sakit kita dapat datanya, nah bisa kita transfer klaim. Nah, sekarang sudah sangat canggih ya kalau di Jawa Timur ini. Iya, saya memang mengharapkan juga itu dari jasa harja bagaimana istilahnya proaktifnya. Saya juga dapat terima kasih selama ini bagaimana masyarakat yang memiliki kecelakaan dalam waktu singkat, waktu dekat langsung adanya apa THCS. Nah, sehingga informasi itu segera masuk ke sini dan kewajiban dari jasa harja ke korban bisa langsung segera jadi THCS itu ada di rumah sakit juga Pak Kaban. Jadi rumah sakit kalau terima korban laka lantas dia entry, kita terima juga notifikasi, polisian juga terima notifikasi, segera kita handle. Karena kecelakaan lalu lintas itu pembayar pertamanya harus jasa harja. Kalau setelah sampai 20 juta kalau luka-luka, selebihnya ke BPJS. Nah gitu. Itu kerjasama secara digital rumah sakit, kepolisian, dan jasa harja memberikan. Bahasanya Ibu Gubernur itu nyekruk. Oke, terima kasih Bapak. Loh, udah 28 menit Pak Dir. Mungkin ini Pak Dir, ada closing statement lah, ya kan 2 menit lagi nih. Closing statement dalam rangka bagaimana supaya Just Friend dan seluruh masyarakat yang mendengar, karena kan ini kita di Spotify ini kan ini Pak, ini ide dari milenial Jawa Timur nih memberikan program Sarser, sharing seru podcast Jawa Timur. Jadi kita upload di YouTube, upload di Spotify. Mungkin Pak Dir mungkin closing statement aja karena sudah 29 menit. Untuk bagaimana masyarakat lebih tertib ke depan. Iya, saya mengharapkan betul kita jangan mengharapkan uang dari jasa harja, tapi lebih baik masalah keselamatan yang utama.
Tetapi kalau terjadi kecelakaan itu jasa saja sudah siap. Iya. Untuk akan membantu. Kan Tapi itu negara hadir, makanya saya sampaikan ini negara harus wajib hadir. Yaitu salah satunya dari Jasa Raja yang memberikan santunan kepada para korban. Tetapi saya tidak mengharapkan ada korban. Iya. Lebih baik tidak menerima itu. Saya harapkan itu. Yang penting kita selamat di jalan, aman di jalan, kita beraktivitas, kita berproduktivitas untuk kesejahteraan keluarga kita dan kemajuan daripada negara ini. Sekian, terima kasih. Pak Kaban, mungkin ada closing statement terhadap wajib pajak masyarakat Jawa Timur terkait juga ini Pak Kaban nih. Samsat Mall yang baru kita buka nih, mungkin kan belum pada tahun ya. Jadi hari ini, monggo Pak Kaban. Ya, terima kasih Jasfriend dimanapun berada. Jadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan itu adalah pajak. Sehingga kami atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah taat pajak, yang sudah membayar pajak, dan yakinlah bahwa pajak Bapak Ibu sekalian akan kita maksimalkan untuk pembangunan. Dan kami khusus untuk pajak kendaraan bermotor akan memberikan layanan semaksimal mungkin, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan baru saja Pak Dirlantas bersama Kepala Cabang Jasa Raja Provinsi Jawa Timur membuka layanan Samsat Corner di Ciputra Mall, sehingga Bapak Ibu dimanapun berada, utamanya di mal-mal, kalau mau belanja di wilayah Surabaya insya Allah sudah ada Samsat Cornernya. Silakan datangi, kita bayar pajak dimanapun gampang, dan pajak Bapak Ibu sekalian akan sangat membantu untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih Pak Kaban. Jadi itu namanya sambal pajak ya Pak ya? Sambal pajak. Sambil belanja bayar pajak. Tapi bukan hanya di mall saja Pak ya? Ada di Indomaret, di Alfa juga ya? Ya. Jadi kita sambil belanja di Alfa, bayar pajak kita. Sambil belanja. Jadi tidak ada istilahnya tidak sempat ya, karena kita belanja bisa bayar. Baik, terima kasih untuk dari Jasa Raja, Jasfriend. Ya, tetap hati-hati di jalan, salam sehat, 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak. Saya sangat apresiasi, amazing, luar biasa kita bisa datang. Karena kalau kita arrange ya, nggak jadi-jadi. Ternyata kita ketemu tadi di mall, bisa langsung sama-sama datang. Baik, demikian terima kasih Bapak atas kehadirannya dan mudah-mudahan bermanfaat buat semua Jasfriend dimanapun berada. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi di sharing seru podcast JR Jatim yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mobi. Sharing seru podcast.